Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun saudara berada yang sangat diberkati, dikasihi, dan dikenan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin memberikan satu ayat firman Tuhan yang dapat menyegarkan sekaligus memberkati kita khususnya di dalam menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Di dalam Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ayat ini terdiri dari pertanyaan retorikal yang penuh kuasa. Pertanyaan yang tidak perlu jawaban, namun dapat memberi kita kekuatan. Namun, masih ada beberapa orang percaya pada saat ini yang sedang bertanya-tanya, apakah Tuhan itu benar-benar berpihak kepadaku? Saudaraku, ayat firman Tuhan ini tidak mengatakan bahwa Tuhan mungkin berpihak kepada kita, atau semoga berpihak kepada kita, atau mudah-mudahan berpihak kepada kita. Firman Tuhan ini hanya menyatakan dengan jelas, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Memang benar, jika Tuhan di pihak kita, lawan mana yang berhasil melawan kita? Jika Tuhan sendiri berperang untuk kita, membela dan membenarkan kita, kesukaran atau musuh mana yang tahan terhadap kita? Tentu tidak ada. Namun, ayat firman Tuhan itu juga tidak menulis bahwa musuh tidak ada jika Allah di pihak kita. Ini memberi pesan bahwa selama kita masih hidup di dunia, lawan atau musuh kita tetap masih ada. Ada pertanyaan, mengapa Tuhan ada di pihak kita? Jawabannya ada di dalam karya salib yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana darah yang Yesus curahkan di kayu salib membuat Tuhan berada di pihak kita. Hari ini, Tuhan berada di pihak kita, bahkan ketika kita gagal, karena darah Yesus telah menyucikan kita sehingga kita menjadi lebih putih dari salju. Hal ini sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, yaitu pada saat malam Paskah, di mana bangsa Israel membubuhkan darah anak domba di ambang pintu mereka. Apakah fungsi darah itu? Darah itu menempatkan Tuhan di pihak mereka, sehingga keluarga di dalam rumah itu tidak perlu takut pada kematian anak sulung mereka. Dengan cara yang sama, Tuhan berdiri di pihak kita bukan karena perilaku dan tingkah laku kita yang sempurna, namun karena darah dari anak domba yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang berhasil melawan kita? Penyakit, kesengsaraan, wabah, atau virus seperti hari-hari ini yang kita dengar dan saksikan, tidak akan ada yang berhasil melawan kita. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan Tuhan tidak hanya memperhatikan lawan-lawan yang besar saja. Tidak peduli sekecil apapun lawan kita, jika itu mengganggu kita, maka Tuhan akan menanganinya. Dan sebaliknya, jika itu berarti bagi kita, maka itu juga berarti bagi Tuhan. Tuhan ingin menangani setiap aspek kehidupan kita, bahkan yang terkecil sekalipun. Jika Tuhan tertarik pada hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu menyelesaikan setiap masalah sendiri. Dia membela kita dengan tangannya yang berlubang paku dan berpuluh-puluh ribu pasukan malaikatnya, maka hasilnya akan luar biasa. Mazmur 94 ayat 22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku,
dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ingatlah selalu bahwa Tuhan berada di pihak kita hari ini karena darah Yesus Kristus. Sehingga kemurahannya yang tidak kita upayakan namun selalu terjadi atas hidup kita. Juga seluruh sumber daya surga adalah milik kita karena darah Yesus Kristus. Ini merupakan perlakuan yang istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga Tuhan menginginkan kita mengandalkan dan mengambil keuntungan penuh dari perlakuan istimewa itu dalam kehidupan kita. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur untuk firman Kristus yang boleh kami nikmati dan memberkati kami. Kami percaya Engkau yang di dalam kami, terus berjalan bersama kami, mengerjakan semua yang baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan buat para pemirsa yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada. Semua yang baik dari surga menjadi bagian dari mereka. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan hari ini, Tuhan Yesus yang buat berhasil. Terima kasih banyak Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.